Narkoba. Kata itu sudah tidak asing lagi kita dengar di negara kita, Indonesia. Banyak sekali pengedaran narkoba dan obat-obat terlarang di negara kita. Di sini, saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba atau nafsa adalah zat yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik secara pikiran, perilaku, ataupun perasaan, yang dimana efek dari semua itu adalah kecanduan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika itu sendiri adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, rasa nyeri, dan kecanduan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997, narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah narkotika yang tidak bisa dijadikan obat, tidak bisa dijadikan terapi, dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, seperti ganja, heroin, dan kokain. Narkotika golongan kedua bisa dijadikan obat, bisa dijadikan terapi, tetapi memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, sehingga harus memerlukan resep dokter, seperti morfin dan petidin. Narkotika golongan ketiga ini bisa dijadikan obat, bisa dijadikan terapi, dan memiliki ketergantungan yang sangat rendah, seperti kodein. Efek dari perilaku pengguna narkoba dapat dibagi menjadi beberapa golongan. Pertama yaitu golongan depresan atau downer. Golongan ini dapat mengurangi aktivitas fungsional tubuh dan membuat penggunanya menjadi tenang, tertidur, bahkan sampai tidak sadarkan diri. Obat berbahaya yang dipakai oleh golongan ini yaitu morfin atau opioide, sedatif atau penenang, hipnotik atau obat tidur, dan tranquilizer atau anti cemas. Yang kedua yaitu golongan stimulan atau obat. Golongan ini dapat meningkatkan gairah kerja, sehingga penggunanya dapat aktif, segar, dan bersemangat. Obat berbahaya yang digunakan oleh golongan ini yaitu sabu, ekstasi, dan kokain. Golongan yang ketiga yaitu golongan halusinogen. Golongan ini dapat membuat penggunanya menjadi berhalusinasi dan dapat merubah pikiran dan perasaan pengguna. Obat berbahaya yang digunakan oleh golongan ini yaitu kanabis atau ganja. Orang yang memakan narkoba atau bisa disebut dengan pecandu narkoba dapat dilakukan pemulihan atau biasa disebut dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ada 4 langkah. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk mengetahui sejauh mana pecandu sudah memakan narkoba dan untuk mengetahui efek samping apa saja yang sudah dialami. Yang kedua adalah detoksifikasi. Detoksifikasi ini adalah untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh pecandu. Yang ketiga adalah stabilisasi. Stabilisasi dilakukan setelah 2 tahap tadi sudah dilewati, yang mana adalah pengobatan untuk jangka panjang, seperti rencana-rencana ke depan seorang pecandu. Yang keempat adalah dukungan orang sekitar. Dukungan orang sekitar sangatlah penting bagi seorang pecandu, seperti dukungan keluarga, teman, ataupun sahabat. Bahaya bagi pelaku pengguna narkoba dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu dampak pada fisik. Yang pertama, pengguna narkoba akan merasakan yaitu kerusakan sistem saraf seperti kejang, kerusakan sistem saraf tepi, dan halusinasi. Yang kedua yaitu gangguan pada jantung dan peredaran darah. Yang ketiga yaitu infeksi virus berbahaya seperti HIV dan AIDS karena penggunaan jarum suntik yang bersama-sama. Yang keempat yaitu gangguan pada pembuluh darah. Yang kelima yaitu gangguan pada kulit seperti abses, eksim, dan alergi. Yang keenam yaitu gangguan pada paru-paru seperti sesak nafas dan pengerasan pada paru-paru. Dampak dari yang kedua yaitu dampak psikologis. Pengguna menjadi lamban berpikir, tegang, gelisah, hilang kepercayaan diri, emosional, agresif, lalu sulit konsentrasi, dan lain-lain. Dampak yang ketiga yaitu dampak psikologis. Pengguna akan menjadi antisosial dan dikucilkan. Yang kedua yaitu pengguna akan menjadi pelaku tindak asusila. Yang ketiga, pengguna menjadi beban keluarga karena malas.
Cara-cara untuk menghindari pemakaian narkoba adalah yang pertama, jaga pola hidup sehat. Karena dengan adanya pola hidup sehat, kita akan terbiasa untuk sehat pula. Yang kedua, tolak dengan tegas, ajakan ataupun bujukan dari siapapun untuk menggunakan narkoba. Yang ketiga adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang keempat adalah isi waktu luang Anda dengan membaca buku, olahraga, atau ekstrakurikuler. Dan yang kelima adalah hindari kegiatan yang tidak bermanfaat seperti nongkrong ataupun tawuran. Dan yang keenam adalah kuatkan iman dan takwa kita dengan cara mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya pemerintah mengadakan penyuluhan seperti gambar berikut ini agar masyarakat dapat mengetahui bahaya narkoba dan obat terlarang ini. Seiring berjalannya waktu di era digital ini, ada gagasan yaitu namanya CA atau Cyber Extension yang biasa digunakan oleh petani. Cyber Extension ini berupa website yang dapat diakses secara bersama-sama dan dapat menulis saran dan komentar bagi para pengguna. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.